Selamat malam, saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam renungan malam. Ye shall receive power, atau engkau akan menerima kuasa, oleh Ellen G. White, tanggal 3 November 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mohon karuniakan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, menuntun dan mengajar kami agar dapat mengerti firman-Mu dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Tonius Yeremias. Kepada Bapak Tonius, kami persilahkan. Bacaan renungan malam tanggal 3 November 2025 berjudul Pentakosta Baru. Ayat Alkitab terdapat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Sebagaimana para murid yang dipenuhi dengan kuasa roh pergi memberitakan Injil, demikian pula hamba-hamba Allah harus pergi hari ini. Dipenuhi dengan kerinduan yang tulus untuk menyampaikan pekabaran belas kasihan kepada mereka yang berada dalam kegelapan kesalahan dan ketidakpercayaan. Kita harus mengambil alih pekerjaan Tuhan. Dia memberikan kepada kita bagian untuk bekerja sama dengannya. Dan dia juga akan menggerakkan hati orang-orang yang tidak percaya untuk meneruskan pekerjaannya di wilayah-wilayah selanjutnya. Sudah banyak orang yang menerima Roh Kudus, dan jalan tidak akan lagi terhalang oleh sikap acuh tak acuh. Mengapa sejarah pekerjaan para murid ketika mereka bekerja dengan semangat kudus, digerakkan dan dikuatkan oleh Roh Kudus, dicatat? Jika bukan agar dari catatan ini, umat Tuhan dewasa ini memperoleh inspirasi untuk bekerja sungguh-sungguh baginya, apa yang Tuhan lakukan bagi umatnya pada masa itu sama pentingnya dan terlebih lagi Ia lakukan bagi umatnya dewasa ini. Semua yang dilakukan para rasul harus dilakukan oleh setiap anggota jemaat dewasa ini. Dan kita harus bekerja dengan semangat yang jauh lebih besar, ditemani oleh Roh Kudus dalam taraf yang jauh lebih besar. Karena meningkatnya kejahatan menuntut panggilan yang lebih tegas untuk bertobat. Setiap orang yang memancarkan terang kebenaran masa kini, hendaknya digerakkan oleh belas kasihan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dari semua orang percaya, terang harus dipantulkan dalam sinar yang jernih dan jelas. Sebuah karya serupa dengan yang Tuhan lakukan melalui para utusannya yang diutus setelah hari Pentakosta yang sedang Ia nantikan untuk lakukan hari ini.
Pada saat ini, ketika akhir segala sesuatu sudah dekat, bukankah seharusnya semangat gereja melebihi semangat gereja mula-mula? Semangat untuk kemuliaan Allah menggerakkan para murid untuk bersaksi tentang kebenaran dengan kuasa yang dahsyat. Bukankah seharusnya semangat ini membakar hati kita dengan kerinduan untuk menceritakan kisah kasih penebusan tentang Kristus dan Dia yang disalibkan? Bukankah seharusnya kuasa Allah dinyatakan lebih dahsyat hari ini daripada pada zaman para rasul? Dikutip dari The Review and Herald 13 Januari 1903. Demikian bacaan renungan malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Tonius. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, pada renungan malam sebelumnya, kita sudah mempelajari dan mendengarkan mengenai hari Pentakosta. Allah menyatakan kuasa-Nya kepada gereja melalui pencurahan Roh Kudus. Kita juga sudah memahami bahwa Roh Kudus adalah Roh Yesus Kristus. Roh Kudus turun dari surga dengan kuasa besar, memenuhi para murid dengan sukacita, pertobatan, dan pujian atas kasih Allah yang luar biasa. Akibatnya, ribuan orang bertobat dan firman Tuhan menembus hati banyak orang. Jumlah orang yang percaya kepada Yesus bertambah setiap hari. Dipenuhi kasih dan semangat yang mendalam, para murid terdorong untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, menyerukan agar semua bangsa mengenal Yesus dan kemuliaan-Nya atau karakternya. Melalui doa yang sungguh-sungguh dan persekutuan dengan Kristus, para rasul menerima kuasa Roh Kudus dan menjadi alat untuk menyelamatkan banyak jiwa, serta mendirikan banyak gereja dan menghasilkan pertobatan serta pertumbuhan besar dalam iman dan pelayanan. Mengapa sekarang ini kita kurang tekun dibandingkan para rasul? Bukankah Yesus berkata bahwa kita akan menerima kuasa melalui Roh-Nya dan menyertai sampai pada akhir zaman? Bukankah seharusnya kuasa Allah dinyatakan lebih dahsyat hari ini daripada pada zaman para rasul? Mengapa gereja begitu lemah dan tidak bersemangat? Akankah keadaan sebagaimana hari Pentakosta di zaman para rasul akan terjadi di zaman kita sekarang ini, sehingga kita mengalami hari Pentakosta baru? Kita perlu melaksanakan langkah-langkah yang praktis, ataupun kita perlu melakukan hal-hal yang praktis. Apa langkah-langkah yang praktis yang harus kita lakukan? Mari kita membaca Alkitab kita dan juga tulisan Roh Nubuat. Langkah pertama adalah mempersembahkan diri dan meletakkan rencana kita kepada Allah. Roh Nubuat di dalam Steps to Christ halaman 70 paragraf 1 berkata, "Persembahkanlah dirimu kepada Tuhan di pagi hari, jadikanlah ini pekerjaan pertamamu. Hendaknya doamu adalah, ambillah aku, ya Tuhan, sepenuhnya milikmu. Kuletakkan segala rencanaku di kakimu. Pakailah aku hari ini dalam pelayananmu. Tinggallah bersamaku, dan biarlah segala pekerjaanku dikerjakan di dalammu." Ini adalah hal yang harus kita lakukan setiap hari. Setiap pagi, menyerahkan diri dan segala rencana kepada Tuhan untuk hari itu, untuk dilaksanakan, atau diserahkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh pemeliharaannya. Dengan demikian, hari demi hari hidup kita akan semakin dibentuk serupa dengan kehidupan Kristus. Selanjutnya, pikiran kita terpaku pada kasih-Nya. Masih dalam tulisan yang sama, paragraf 2 berkata, "Biarlah pikiranmu terpaku pada kasih-Nya, pada keindahan kesempurnaan karakternya. Kristus dalam penyangkalan dirinya, Kristus dalam kerendahan hatinya, Kristus dalam kemurnian dan kekudusannya, Kristus dalam kasih-Nya yang tak tertandingi. Inilah pokok
perenungan jiwa. Dengan mengasihi Dia, meneladani Dia, bergantung sepenuhnya kepadanya, engkau akan diubahkan menjadi serupa dengannya. Ketika pikiran kita terpaku pada diri sendiri, pikiran akan menjadi jauh dari Kristus, sumber kekuatan dan kehidupan. Oleh karena itu, setan terus-menerus berupaya mengalihkan perhatian kita dari juru selamat, dan dengan demikian mencegah persatuan dan persekutuan jiwa dengan Kristus. Kesenangan dunia, kekhawatiran, kebingungan, dan kesedihan hidup, kesalahan orang lain, atau kesalahan dan ketidaksempurnaan Anda sendiri, kepada semua ini, ia akan berusaha mengalihkan pikiran, sehingga kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Mulailah hari ini dengan doa penyerahan diri, renungkan kasih Kristus, cari kekuatan daripadanya. Doa yang terus-menerus dan sungguh-sungguh, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Inilah langkah yang kedua. Masih dalam buku yang sama, Steps to Christ, halaman 97, paragraf 2 berkata, ketekunan dalam doa telah dijadikan syarat untuk menerima. Kita harus selalu berdoa agar kita bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Kita harus bertekunlah dalam doa. Bertekun dalam doa dan berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Roma 12 ayat 12. Kolose 4 ayat 2. Doa yang tak henti-hentinya adalah persatuan jiwa yang tak terputus dengan Allah. Sehingga kehidupan dari Allah mengalir ke dalam hidup kita, dan dari hidup kita kemurnian dan kekudusan mengalir kembali kepada Allah. Langkah berikutnya, sebagai langkah ketiga, adalah belajar firman Tuhan dengan tekun. Alkitab berkata di dalam Kolose 3 ayat 16, demikian bunyinya. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sisihkan waktu tiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Gabungkan dengan doa, bukan asal bacaan saja. Roh Nubuat di dalam Letter 20 tahun 1888, paragraf 22 berkata, dalam menyelidiki kitab suci, kita harus dipenuhi dengan hikmat dan kuasa yang melampaui manusia, yang akan melembutkan dan menundukkan hati kita yang keras, sehingga kita akan menyelidiki kitab suci sebagai pelajar yang tekun dan akan menerima firman yang telah dicangkokkan, agar kita dapat mengetahui kebenaran, agar kita dapat mengajarkannya kepada orang lain sebagaimana adanya di dalam Yesus. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, langkah yang terakhir adalah bersaksi dan melayani dengan semangat. Dalam renungan malam ini, Ye shall receive power, halaman 316, paragraf 4 berkata, setiap orang yang memancarkan terang kebenaran masa kini hendaknya digerakkan oleh belas kasihan bagi mereka yang berada dalam kegelapan. Dari semua orang percaya, terang harus dipantulkan dalam sinar yang jernih dan jelas. Sebuah karya serupa dengan yang Tuhan lakukan melalui para utusannya yang diutus setelah hari Pentakosta, yang sedang ia nantikan untuk dilakukan hari ini. Dengan mengikuti keempat langkah di atas, kita dapat kembali kepada semangat gereja mula-mula dan memahami arti Pentakosta baru dalam kehidupan kita. Kiranya renungan malam ini membawa pembaharuan bagi kita. Roh Yesus Kristus memenuhi hati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman yang sudah kami dengarkan malam ini. Biarlah Roh Yesus Kristus tetap berdiam dalam hidup kami, agar hati kami disucikan dan karakter kami diubahkan menjadi sama dengan karakter Yesus. Sehingga
semangat gereja mula-mula menjadi bagian kami, dan Pentakosta baru dapat terjadi dalam kehidupan kami sekarang ini. Kami mohon, ampuni kami atas kelemahan dan dosa yang kami perbuat. Kami serahkan hidup kami sepanjang malam ini ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan doa ini hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.